Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga kita semuanya selalu diberikan oleh Allah kesehatan, kemudahan, dan selalu semangat dalam belajar dan semangat menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi kelas 11 di bab 9, yakni anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Ustaz akan menyampaikan materi kerjasama ekonomi internasional pada bab 9 kelas 11 IIS atau IPS SMA Al-Falah Kepintang Surabaya. Setiap negara di dunia seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, China, Amerika Serikat, dan lain sebagainya, baik negara berkembang ataupun negara maju yang memiliki wilayah yang luas dan sumber daya alam yang melimpah, tidak akan mampu hidup mandiri tanpa membutuhkan negara lain. Oleh sebab itu, negara akan mempunyai hubungan atau melakukan kerjasama dengan negara lain, baik itu kerjasama politik, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apa itu kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi. Kerjasama ini bisa melibatkan dua negara, contohnya Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Arab Saudi, atau bisa lebih dari dua negara, contohnya dalam kawasan ASEAN, Uni Eropa, dan lain sebagainya. Suatu negara yang terlibat kerjasama ekonomi internasional tentunya memahami tujuan diadakannya kerjasama. Apa saja tujuan kerjasama ekonomi internasional itu? Yang pertama, mencukupi kebutuhan dalam negeri. Seperti kita ketahui bahwa tidak ada negara manapun yang memiliki semua barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya. Dengan adanya kerjasama tersebut, maka suatu negara bisa mencukupi kebutuhan warga negaranya. Tujuan yang kedua, memperluas lapangan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Yang keempat, memperkuat rasa persahabatan. Dengan melakukan kerjasama ekonomi internasional, jalinan persahabatan negara-negara yang terlibat menjadi semakin baik. Hal ini adanya kesadaran bahwa mereka saling membutuhkan atau saling menguntungkan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya, manfaat kerjasama ekonomi internasional. Sudah pasti bahwa negara-negara yang mengikuti kerjasama ekonomi internasional pasti merasakan manfaat-manfaat yang akan dirasakan oleh negara tersebut. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedua, memperluas lapangan pekerjaan. Yang ketiga, memperluas pasar bagi barang hasil produksi dalam negeri. Yang keempat, memperoleh barang atau jasa dengan harga yang lebih murah. Anak-anakku yang berbahagia, dalam kerjasama ekonomi internasional,
ada 3 bentuk kerjasama. Apa saja? Yang pertama, kerjasama bilateral. Apa itu kerjasama bilateral? Yakni kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh 2 negara, seperti kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam pembangunan industri otomotif. Contoh lagi, kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi, yakni kerjasama dalam urusan haji dan umroh. Kemudian kerjasama Indonesia dengan Malaysia, yakni kerjasama dalam pemanfaatan dan pengembangan tenaga kerja yang ada di 2 negara tersebut. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional yang kedua yakni kerjasama regional atau kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu kawasan tertentu, seperti ASEAN, AFTA, dan Uni Eropa. ASEAN AFTA ini kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara di Asia Tenggara yang dalam hal ini diwadahi oleh organisasi ASEAN dan AFTA. Kalau Uni Eropa itu merupakan kerjasama negara-negara Eropa yang diwadahi oleh Uni Eropa tersebut. Yang ketiga, kerjasama multilateral, yakni kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh banyak negara di dunia. Contohnya ILO, IMF, dan World Bank. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, selanjutnya yakni lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Banyak sekali lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional yang ada di dunia ini. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan menyampaikan 4 lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, yakni perhimpunan bangsa-bangsa yang berada di kawasan Asia Tenggara. Ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN ini terdiri dari 10 negara: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Brunei Darussalam. Tujuan didirikannya ASEAN yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya negara-negara Asia Tenggara. Yang kedua, memelihara keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, memajukan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Selanjutnya, lembaga kerjasama ekonomi internasional yang kedua yakni IMF atau International Monetary Fund. Apa itu? Yakni organisasi dunia yang bergerak dalam bidang keuangan internasional. IMF ini didirikan pada tanggal 27 September 1945 dengan tujuan yang pertama, memajukan kerjasama moneter internasional. Yang kedua, mengusahakan kestabilan nilai kurs atau nilai mata uang. Yang ketiga, memberikan bantuan kredit kepada
negara-negara anggota yang mengalami kesulitan alat pembayaran luar negeri. Yang ketiga, bentuk-bentuk lembaga kerjasama ekonomi internasional adalah OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries, yakni suatu organisasi negara-negara pengekspor minyak. Ini didirikan pada tanggal 14 September 1960 di Baghdad, Irak, atas prakarsa 5 negara produsen minyak dunia, yakni Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Tujuannya apa? Yakni tujuannya yang pertama, menjaga kestabilan harga minyak di pasar internasional. Karena pada waktu itu, sebelum terbentuknya OPEC, harga minyak di dunia itu tidak sama. Ada yang sangat mahal, ada yang murah. Makanya dengan terbentuknya OPEC ini, maka harga minyak di dunia sekarang stabil, yakni sama pasarannya. Yang kedua, tujuannya adalah menghindari persaingan di antara negara-negara ekspor minyak. Yang ketiga, mengusahakan pemenuhan kebutuhan dunia akan adanya minyak. Yang keempat, lembaga kerjasama ekonomi internasional, yakni Bank Dunia atau yang kita dengar atau kita kenal dengan World Bank. Apa itu? Yakni lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara-negara berkembang untuk program pemberian modal, termasuk Indonesia ini. Ketika mau membangun suatu negara, maka Indonesia pinjam ke Bank Dunia. Bank Dunia ini didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 di kota Washington, Amerika Serikat. Tujuannya untuk memberikan bantuan pinjaman baik yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek kepada negara-negara berkembang yang ingin membangun suatu negaranya. Itulah sedikit yang Ustadz sampaikan materi kerjasama ekonomi internasional. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, itulah sedikit penjelasan yang Ustadz sampaikan. Jangan lupa setelah menyaksikan penjelasan ini, silakan dirangkum di buku tulis ekonomi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.